Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam ini kami masih diberi kesempatan terus untuk mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami perlu berjaga-jaga, kami perlu menjaga hati setiap saat. Kami tahu bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Biar kami mendengar apa yang Kau mau sampaikan, supaya kami punya semangat untuk menjalani hidup di akhir tahun ini. Dan memasuki awal tahun 2004, sesuatu yang baru pasti terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom semuanya. Ada sukacita ya. Tadi banyak ucapan, saya sampai dari tadi belum lihat di Instagram ya. Banyak ucapan turut bela sungkawa buat Ibu Indri Hapsari ya. Kita percaya bahwa Bu Indri sudah mengalami kemenangan yang luar biasa ya. Tadi saya sempat tulis itu kata-kata di mana dia iman yang tidak menuntut hasil baik dari Tuhan. Itu keren saudara. Tapi justru dia memberi yang terbaik buat Tuhan. Walaupun anak meninggal, suami meninggal, dia juga pada akhirnya kena kanker dan akhirnya pulang ke rumah bapak. Tapi yang saya lihat dari perjuangan Bu Indri adalah bagaimana dia memberi yang terbaik, karena dia sadar bahwa tanpa kita ditolong apa-apa hari ini oleh Tuhan, Tuhan itu tetap sudah kasih yang terbaik, terutama keselamatan ya. Itu karya yang terbesar. Makanya siapa saja malam ini jangan sudah banyak nuntut Tuhan. Yuk punya mental jadi anak Tuhan. Jangan bilang gini, mana hakku, mana hakku, mana hakku. Tapi hari ini belajarlah untuk melakukan kewajiban kita sebagai anak Tuhan, di mana kita hari ini sudah diberikan yang terbaik. Percayalah, kalau masa depanmu sudah disediakan, kehidupanmu sudah dijamin, apa yang perlu saudara takutkan. Barusan saya juga dikabari ya, tadi siang baru minta didoakan ya, karena nafasnya sesak. Saya cuma bilang cepet, kalau sudah tanda-tanda seperti itu segera untuk dilakukan operasi ya, karena dadanya sesak dan nafasnya juga sesak. Baru tadi saya makan sama anak saya malam jam 7 dikabari sudah meninggal ya, usianya masih 55. Baru tadi siang minta didoakan jam 7, saya tadi sampai tengah makan saya gitu, gitu. Hari-hari ini kita itu tidak pernah tahu loh saudara, kehidupan itu seperti apa ya. Tapi paling enggak kalau kita sudah waktunya pulang ke rumah Bapak, saudara sudah tahu pasti kok kita sudah punya rumah di kerajaan surga ya. Yuk kita baca terlebih dahulu bagaimana malam ini. Siapa yang lagi terpuruk? Mungkin saudara bilang gini, semua orang lagi terpuruk. Iya benar. Kalau ada banyak orang yang hari-hari ini tidak terpuruk, itu malah aneh saudara. Ya, saya kalau terima telepon konseling semua bilang gini, Bu, saya lagi terpuruk, Bu, lagi terpuruk, Bu, lagi ini, lagi ini ya. Semua pasti ngalami terpuruk, tapi percayalah di balik rasa terpuruk itu Tuhan itu sudah sediakan keberhasilan. Nah, nanti kata kuncinya itu yang jadi pembelajaran kita ya. Jangan sampai kita hari ini untuk hidup, jangan ketika kita terpuruk, kita hari ini hidup kita bersama Tuhan itu tidak lihat pengharapan ya. Kita percaya bahwa kehidupan saudara dan saya hari ini pasti melihat pengharapan yang luar biasa. Bagaimana kunci keberhasilan? Sebentar, kunci keberhasilan saat terpuruk ya. Saudara percaya, sebentar saya pindah ini dulu sebentar, tidak ganggu kalau ada telepon ya. Yesaya 60 ayat 20 ya. Ini sekilas hari ini kita ini punya siapa sih? Kalau saudara terpuruk, jangan terus tinggal ke dalam terpuruk. Karena nyatanya kalau saudara lihat ya, Yesaya 60 ayat 20 ini, ayat ini saya catat selalu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak pernah surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu
dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Kalau kita terpuruk, kita tidak sadar kita punya penerang abadi, maka kita terus akan tinggal di dalam hari perkabungan. Tapi waktu firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan itu menjadi penerang abadi, maka perkabunganmu akan berakhir. Ya, saudara lihat di Yeremia 1 ayat 9. Ayat-ayat ini boleh dicatat supaya jadi bekal ketika nanti saudara liburan. Saudara ngalami apapun, saudara tetap ingat kita punya penerang abadi yang perkabungan kita akan berakhir. Nggak mungkin selamanya, karena penerang abadi kita itu hari ini Yesus itu menjadi penerang abadi dalam hidup saudara di tengah gelapnya dunia ini. Perkabunganmu pasti berakhir. Yeremia 1 ayat 19. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Yang kedua, ada kata apa saudara? Immanuel, menyertai, dan musuh tidak akan mengalahkan kita. Ya, yang tadi perkabungan akan berakhir, yang kedua musuh tidak akan mengalahkan kita karena sebagai penerang abadi, yang kedua Tuhan sebagai Immanuel. Jadi hari ini tidak ada alasan bahwa kita ini takut saudara. Waktu kita punya penerang abadi, kita punya Allah yang Immanuel, maka musuh tidak akan mengalahkan kita. Kenapa? Yang muncul adalah kekuatan Allah yang menyertai saudara. Ini jauh lebih hebat dari musuhmu yang terhebat apapun. Memang hari ini kita diperangi, musuh memerangi kita. Bahkan ada banyak orang yang mungkin terlihat kalah. Tidak apa-apa, selama ada Allah Immanuel, penerang abadi, percayalah perkabunganmu pasti berakhir dan musuh tidak akan mengalahkan kita. Yang ketiga, Yohanes 16 ayat 33. Ya, ini ayat sekilas dicatat sebagai pegangan. Kalau saudara liburan nanti, saudara lagi ngalami apa, saudara mulai ingat primbonnya dikeluarin. Ya, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Jadi yang ketiga yaitu kita sudah punya victory, kemenangan, bahwa Tuhan sudah mengalahkan dunia. Jadi pastikan hidup saudara yang hari ini lagi terpuruk bangkit. Kenapa? Karena kita punya penerang abadi, kita punya Immanuel, kita punya Allah yang victory, pasti menjamin kemenangan karena dia sudah mengalahkan dunia. Bahkan musuh tidak akan pernah mengalahkan saudara. Perkabunganmu pasti akan berakhir. Setiap kali iblis mulai mengintimidasi hidupmu tentang keterpurukan yang saudara memang hadapi, realita memang terpuruk. Siapa yang hari ini bisa menghadapi keadaan yang benar-benar sulit? Logikanya pasti kita juga ikut dampaknya, kita juga akan hidup mengalami keterpurukan. Yang tadinya di atas terpuruk di bawah, yang tadinya nyaman keluar dari zona nyaman, akibatnya keadaan hidupmu tidak nyaman. Tidak apa-apa, tapi percayalah, waktu iblis bisa mengintimidasi hidupmu dengan banyak hal yang buruk, saudara hari ini percayalah, katakan, aku punya penerang abadi, aku punya Allah Immanuel, aku punya Allah victory yang hari ini sudah mengalahkan dunia. Bahkan perkabunganku akan berakhir, bahkan musuh tidak akan pernah mengalahkan aku. Disitulah kekuatan kita. Nah, ada satu hal yang nanti kita bahas, bagaimana kunci keberhasilan di balik keterpurukan. Kita buka dulu. Hari ini engkau terpuruk, engkau belum melihat, engkau belum mendengar berita sukacita, engkau hari ini masih duka cita, jalani aja. Karena 1 Korintus 2 ayat 9, nanti saya bukakan 3 hal. Ada kata kunci di situ yang membuat hari ini. Apa sih kunci itu? 1 Korintus 2 ayat 9. Ini ayat yang tidak asing, tapi saudara perlu tahu ada kata kunci yang perlu digarisbawahi. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan oleh Allah untuk, nah ini,
untuk mereka yang mengasihi Dia. Hari ini percayalah, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, ya, hari ini yang saudara lihat di mata semuanya buruk, tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati, sukacita yang kau hari ini kau rasakan, duka cita yang kau lihat di depan mata semua buruk, yang kau dengar juga buruk. Tapi satu hal, semuanya akan disediakan Allah. Hari ini kau belum lihat, tapi ini semuanya disediakan, sudah disediakan, tapi untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi pastikan saudara yang terpuruk hari ini, kalau hidupmu move on dan saudara mengasihi Tuhan seperti Ibu Indri tadi, ya, hidupnya mengasihi Tuhan, percaya hidupnya walaupun meninggalkan dunia ini, dia keluar lebih dari pemenang. Saya percaya Bu Indri menikmati apa yang tidak pernah dilihat mata, ya, bukan hanya di dunia nyata. Mungkin hari ini dalam kekekalan dia melihat sesuatu yang dia mungkin hari ini sudah berkata wow. Tapi kalau kita masih diizinkan Tuhan untuk hidup di dunia, kita juga akan melihat, ya, apa yang belum dilihat mata tahun depan dia sudah sediakan. Hari ini dia sudah sediakan untuk tahun yang akan datang, tapi khusus buat orang-orang yang mengasihi Dia. Ada kata untuk. Jadi kalau baca firman, jangan, oh mana Tuhan, aku percaya, apa yang belum aku lihat, aku dengar, apa yang belum timbul dalam hati, Tuhan sediakan, aku klaim, enggak. Tapi ayat ini berkata untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, baru semua itu akan digenapi. Makanya orang yang mengasihi Tuhan, tenang aja. Di balik keterpurukanmu nanti ada sesuatu perkara yang besar. Karena semua yang tidak engkau lihat, engkau dengar, engkau dalam hatimu timbul, Tuhan itu sediakan. Yang kedua, Yakobus 2 ayat 5. Ya, saya nggak lama-lama, saya berusaha cepat. Karena ini pembekalan juga buat saudara, ya. Saya hari Kamis saya sudah pergi berlibur sampai tanggal 5 Januari, 5 atau 6 Januari, ya. Selama saya berlibur mungkin saya juga nggak akan live, tapi kalau memungkinkan waktunya karena beda waktu, saya akan live mungkin doa di akhir tahun, ya. Kita mau doa sejenak, saya akan berusaha. Tapi kalau nggak bisa, ya kita akan bertemu nanti setelah 6 Januari. Makanya sebelum saya hari ini berlibur, ya, saya mau membekali jemaat di Victory, ya, supaya siapapun yang online onsite, supaya saudara selama liburan saudara juga tetap semangat. Yakobus 2 ayat 5, yang posisinya lagi mengalami tantangan besar, jangan takut, karena setiap tantangan besar itu akan melihat, mendengar, dan sukacitanya besar juga nanti di depan. Tuhan sudah sediakan. Yang penting selama liburan, setelah liburan nanti kita bangun rasa mengasihi Dia. Yakobus ayat 2 ayat 5, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini? Lihat ya, hari ini kalau engkau miskin di mata dunia, jangan pernah terpuruk. Allah telah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia. Dunia berkata, kasihan deh lu. Hati-hati, saudara jangan tertipu dengan kasihan deh lu, ya. Mungkin saudara miskin. Orang miskin tuh gimana saudara? Orang yang sudah tidak bisa apa-apa, yang cuman hidupnya Tuhan, aku cuman bisa menyerahkan hidupku kepadamu. Aku sudah tidak bisa apa-apa, aku tidak punya apa-apa, semua serba sedikit semuanya, dan aku sudah tidak mampu apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi percayalah firman ini berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah telah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia untuk menjadi kaya dalam iman? Senyatanya kita hari ini menjadi orang yang dunia berkata, kasihan deh lu, aib,
Ternyata Tuhan itu cuman memproses saudara dan saya menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dua kata sudah. Yang atas mengasihi Dia, yang bawah mengasihi Dia. Siapa yang miskin hari ini, kasihan deh lu dengan banyak masalah, ndak punya apa-apa, ndak bisa berbuat apa-apa. Saudara bukan orang yang miskin di hadapan Allah. Jangan sampai sudah miskin di hadapan dunia, saudara miskin di hadapan Allah, karena saudara miskin dalam karakter, saudara miskin dalam iman. Senyatanya saudara miskin di mata dunia itu karena Allah sedang menjadikan saudara kaya di dalam iman. Artinya gini, di tengah engkau ndak mampu, seperti Bu Indri, di tengah dia tidak hari ini mengalami kanker, suami meninggal, anak meninggal, yang jadi pertanyaannya, apakah dia tetap percaya bahwa dia tetap punya Tuhan yang baik dan dia tetap setia sampai akhir hidupnya? Itulah pahlawan iman. Itulah orang-orang yang Tuhan sedang cari. Makanya iman itu tidak ditentukan oleh hasil. Hari ini percayalah, selama hidupmu, yuk berikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan menuntut terus Tuhan untuk memberi yang terbaik dalam hidupmu, karena Dia sudah beri yang terbaik. Proses hidup itu untuk menjadikan saudara kaya dalam iman, dan saudara dipilih menjadi ahli waris. Jujur, kalau saudara punya anak 5, di antara anak 5 ini, kalau yang paling menjadi ahli waris yang paling besar, ya, saya pernah ngomong sama anak saya gini, orang nanti yang saya akan kasih juga ya, warisannya mama. Saya juga pernah gurau sama anak saya, pokoknya yang paling cinta mama, mama akan kasih warisan yang paling besar. Jujur, sama ayat ini, barang siapa mengasihi Dia, maka dia adalah ahli waris. Sekalipun hari ini engkau dianggap kasihan deh lu, aib, ikut Kristus sama Bu Indri juga. Waktu dia setia sama Tuhan, dia orang menghakimi, karena kamu hari itu beralih menjual imanmu, makanya hidupmu terpuruk, miskin, kasihan deh lu. Mungkin hari ini ketika saudara bayar harga ngikut Kristus tambah bonyok, saudara dihina. Makanya jangan jadi orang fanatik, jangan melayani Tuhan. Lihat kamu melayani Tuhan, hidupmu apa? Susah kan? Susah ya. Saya dulu pernah ngalami hal itu, saudara. Ya, orang yang hari itu berhenti melayani Tuhan, sembuh, malah dia lihat hidup saya tambah susah. Dia bilang gini, saya tidak mampu sudah melanjutkan pelayanan, karena saya tahu pelayanan ini bayar harganya mahal. Dari situ saya berhenti pelayanan. Hari itu dia memutuskan berhenti pelayanan, dia sembuh dari sakitnya, dan saya melanjutkan pelayanan. Hari itu dia melihat keadaan hidup saya tambah lama, tambah bonyok. Rasanya benar-benar jadi orang miskin di mata dunia. Tapi senyatanya saya tahu hari ini ya, saya menjadi pahlawan iman. Hanya diperkaya dalam iman, tapi bukan hanya pahlawan iman. Setelah saya lulus, Tuhan sedang persiapkan sebelum hak warisnya diberikan secara luar biasa. Kita percaya sebagai ahli waris kerajaan dunia, saudara bukan hanya kaya dalam iman, saudara akan menjadi orang yang diberkati Tuhan secara luar biasa. Amin. Yang ketiga, Roma 8 ayat 28. Makanya kalau kita mengasihi Yesus, mengasihi bukan hanya sekedar kepingin dapat berkatnya, dapat mujizatnya, tapi mengasihi tulus seperti Bu Indri. Ditolong gak ditolong itu urusannya Tuhan, yang penting aku sayang Tuhan. Nah, itu yang luar biasa. Lihat ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya 3 hal. Yang pertama,
Tuhan sediakan perkara yang besar dan hal yang besar. Apa yang tidak pernah saudara lihat, dengar, timbul dalam hati, Tuhan sediakan perkara besar buat orang yang mengasihi Dia. Jadi di balik tantangan yang besar, kemiskinan, miskin di mata dunia, dan keburukan yang kita alami, itu ada 3 hal. Kuncinya apa kata kuncinya? Kalau kita mengasihi Dia, maka kita akan melihat tahun depan ada perkara yang besar dan hal yang besar. Makanya kunci keberhasilan di balik keterpurukan adalah mengasihi Tuhan. Tidak ada lain. Saudara lihat 3 ayat ini, saya ambil perbandingannya. Semua berkata, mengasihi Dia akan lihat perkara besar, hal besar. Mengasihi Dia, Allah sedang menetapkan orang yang miskin di mata dunia. Engkau adalah ahli waris kerajaan Allah. Luar biasanya, ahli waris kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kerajaan yang tidak ada tandingannya, saudara. Mau kerajaan dunia sebesar apapun, kerajaan Allah tetap yang terbesar, yang tidak tergoncangkan. Itu menjadi miliknya, saudara. Tenang aja, kalau kita menjadi hak waris daripada kerajaan Allah, maka sumber di atas segala sumber itu sudah menyertai saudara sampai keturunan saudara. Yang ketiga, kalau kita hari ini ngalami keburukan, tenang aja, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, Tuhan mendatangkan kebaikan. Kalau ayat ini bukan berhenti sampai di sini. Makanya kalau baca firman, jangan bilang gini, katanya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Buktinya mana? Buktinya mana? Lah ayat bawahnya nggak dibaca. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Ingat loh ya, ayat tadi dari tadi untuk. Jadi ayat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata itu untuk mereka yang mengasihi Dia. Untuk mereka yang mengasihi Dia, maka orang-orang yang miskin di mata dunia itu akan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Buat saudara yang mengalami hal buruk malam ini, tapi saudara ngambil keputusan mengasihi Dia, maka Tuhan berkata, nak, di balik keburukan yang menimpa engkau akan terjadi tahun depan kebaikan, ahli waris, bahkan perkara yang besar. Apa yang tidak pernah engkau lihat, engkau dengar, timbul dalam hati. Aku sudah sediakan buat orang-orang yang mengasihi aku. Pastikan kalau kita hari ini dipilih karena kita mengasihi Kristus, maka kita tenang aja. Terpurukmu hari ini nanti ditutup dengan perkara besar, ditutup dengan ahli waris kerajaan Allah, ditutup dengan kebaikan. Jadi hidupmu tidak perlu takut. Nah, kita akan bahas ya, setelah 2 pembahasan ini kita selesai. Bagaimana Bu Eli tip orang mengasihi Dia menurut firman Allah? Tidak sulit kok ya, tidak sulit. Yuk, kita semua malam ini adalah orang yang mengasihi Kristus semuanya. Amin. Bukan mengasihi harta kan. Orang bisa tahu kok Tuhan. Dulu saya ditegur Tuhan gini, Eli, katanya kamu mengasihi aku dengan segenap hati, segenap jiwa. Iya Tuhan, saya sambil nangis-nangis. Tapi buktinya Pak Nyoto ndak pulang malam ini, kok kamu sedih gitu ya. Kok kamu sampai nangis bombay, kamu sampai ndak bisa tidur. Berarti kamu ndak ngasih aku, berarti di hatimu bukan sepenuh hati mengasihi aku. Berarti kamu mengasihi Pak Nyoto lebih. Kan aku ada di sampingmu, walaupun Pak Nyoto ndak pulang malam ini, tapi aku ada buat engkau. Aku Immanuel. Saya ingat, iya ya Tuhan, iya bener Tuhan, bener. Kan aku setia nemeni kamu, walaupun suamimu nggak pulang, nggak tidur di sampingmu, aku tetap jagai kamu. Kamu hari ini kalau mengasihi aku, kamu nggak boleh dalam hatimu ada sedih hati. Kamu harus tetap semangat. Percayalah, hari ini ketika engkau
mengasihi aku, ya ayat ini muncul saudara. Tuhan berkata gini, Eli kalau mengasihi Pak Nyoto terus, nanti kamu ndak akan lihat tuh perkara besar yang di depan, kebaikanku ndak kamu lihat, karena kamu sedih waktu Pak Nyoto ndak pulang. Kamu lihat foto Pak Nyoto selingkuh, kamu nangis lagi, terus kamu kapan hatimu mau mengasihi aku? Iya Tuhan, hari itu ketika saya bangkit mengasihi dia. Nah ayatnya ini saudara, kuncinya cuman satu, yaitu mengasihi dia. Makanya lagu yang kemarin itu, lagu itu saya pikir-pikir Tuhan itu baik ya. Lagunya kan pendek. Hati yang melekat, hati yang menyembah padamu Yesusku, kekasih hatiku. Oh iya, mengasihi lagi. Lah makanya saudara hari ini yuk jangan ingat utang ya. Jangan ingat suamimu yang belum pulang galak, mertua galak, ndak usah ya. Saudara yang diingat hari ini yuk mengasihi Tuhan aja, aman loh saudara. Ayat ini pegang kata kuncinya. Jangan hanya nuntut janji Tuhan tanpa lihat semua kata untuk yang mengasihi dia. Kalau kita mau tahun depan lihat perkara besar, mulai bangun malam ini, ndak usah inget. Kalau iblis mulai ingetin sesuatu, praktek tadi, gampang ya. Apa? Kita punya Allah Immanuel, Allah Victory, Allah penerang abadi. Perkabunganku berakhir, musuh tidak akan memerangi aku, dan Tuhan sudah mengalahkan dunia. Itu diingat-ingat saudara. Percayalah, kita semua akan melihat. Yohanes 14 ayat 21 dan 23. Kita baca terlebih dahulu ya. Ayat ini akan membawa kata kunci keberhasilan kita merebut hatinya Tuhan waktu kita mengasihi dia. Baca. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Wow. Hari ini jangan pegang apapun, sudah seperti khotbah saya, relakan hatimu, jangan melekat sama yang sudah hilang, yang sudah berlalu. Tuhan sediakan sesuatu yang baru di depan, yang hari ini sudah tumbuh, Tuhan sudah sediakan. Tidakkah engkau mengetahuinya? Percayalah, kalau aku yang berjanji, aku pasti akan genapi. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Diulang lagi saudara. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Makanya orang yang mengasihi Tuhan itu yang pertama pegang perintah Tuhan. Hari ini jangan pegang apapun, sudah lepas. Hartamu, suamimu masih dibawa wanita tobat, uangmu belum kembali, investasimu belum untung, belajarlah untuk tetap pegang perintah Tuhan. Jangan hari ini pegang erat-erat hartamu, pegang erat-erat kesuksesanmu sehingga engkau terpuruk. Makanya kalau mau lihat yang terpuruk berhasil, tidak ada lain mengasihi dia. Pegang perintah, lakukan perintah Tuhan. Saya buka lagi ya. 2 hari yang lalu bangun pagi, Tuhan kasih ayat ini sama saya. Waktu saya bangun pagi, Tuhan kasih saya 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Pegang perintah, lakukan perintah. Jangan jadi orang yang cuman pinter teori. Yuk, siapa yang pingin berhasil, berlomba-lombalah, pegang perintah Tuhan, termasuk pegang janji Tuhan dari ini. Jangan terpuruk. Yang kedua, lakukan perintah Tuhan. Yang ketiga,
Dan Kristus telah mati untuk semua orang, untuk saudara dan saya, supaya mereka yang hidup, lihat ya, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Hari ini gak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Berapa banyak saudara sedih karena hidup untuk dirimu sendiri. Saya hari ini saudara, saya ngalami tantangan yang besar. Ya saudara, saya percaya suatu kali ada kesaksian di mana saudara bukan hanya mendengar saya sudah kesaksian masa lalu yang sudah saya viralkan, tapi nanti ada gelombang di mana saya akan bersaksi tentang kebesaran Tuhan saat saya ngalami tantangan. Saudara jangan pikir saya hari ini sudah merdeka, saya ngalami tantangan yang besar saudara. Tapi di dalam tantangan itu orang tadi tanya sama saya, ya, orang ini ngerti masalah saya. Dia cuma bilang gini, apa yang membuat dasar engkau tetap teguh, Eli? Orang itu tanya sama saya. Dan saya cuma berkata gini, saya tahu Tuhan sedang membawa saya ke next level. Masalah bukan menjadi masalah dalam hidup saya selama saya tidak pernah mempermasalahkan. Kalaupun ada tantangan yang besar, karena Dia sedang menyiapkan saya di tahun yang akan datang, saya akan dibawa ke next level dengan kesaksian hidup gelombang kedua, di mana Tuhan akan menunjukkan kebesarannya. Dan saya cuma jawab itu aja. Dan waktu dia mendengar apa yang saya katakan, dia berkata, wow. Ya, saya percaya bahwa kehidupan saudara di tengah keadaan yang terpuruk, senyatanya ada upah next level, ada berkat next level, ada kepercayaan next level. Dan saya sedang dipersiapkan Tuhan menjadi pahlawan iman. Di tengah keadaan hidup yang sulit, saudara mungkin lihat keadaan hidup saya hari ini gak pernah berhenti untuk memberkati saudara. Walaupun di tengah saya mengalami tekanan saudara, saya tidak pernah berhenti untuk berkhotbah. Saya tidak pernah berhenti untuk membuat renungan setiap hari. Saya tidak pernah berhenti untuk tetap bersukacita. Itu karena saya tahu saya dipersiapkan jadi pahlawan iman, dan saya sedang dipersiapkan untuk berkat next level. Ya, secara akal mungkin kekuatan saya sudah tidak seberapa, tapi ketika saya tahu bahwa hidup saya punya sesuatu value yang lebih luar biasa, maka Tuhan hari ini menyiapkan saya menjadi pribadi yang kuat. Makanya yuk, Tuhan cuman ingatkan saya 2 hari yang lalu, Eli, hidupmu bukan kamu lagi. Hidupmu bukan untuk dirimu sendiri, tetapi untuk aku. Kalau hidup untuk Kristus, lakukan yang terbaik di tengah goncangan yang besar. Aku bukan menghancurkan hidupmu, tapi aku lagi upgrade hidupmu ke next level. Tenang aja saudara, tahun depan kita sama-sama next level. Saudara next level dalam iman, saudara next level dalam berkat, saudara next level dalam upah. Makanya hari ini Tuhan sedang membedakan mana kambing, mana domba. Orang yang jadi kambing cuman mikir dirinya sendiri, itu kambing saudara. Orang yang hari ini hanya setia, hari ini maunya berkat-berkat, itu kambing. Ya, tipe orang Kristen kambing gak pernah buat Tuhan bangga, sekalipun kok kaya hari ini. Mungkin banyak kambing-kambing tipe rohani yang kaya raya, sukses, hidupnya semuanya terlihat gemuk, segar, dan nyaman. Sementara kita yang jadi domba, yang setia, yang hari ini sudah hidup totalitas buat Tuhan, seperti Bu Indri, tapi hidupnya mengalami goncangan yang besar. Senyatanya itulah domba. Di mana hanya domba, kambing tidak berhak untuk melihat perkara yang besar, menjadi hak waris, menikmati kebaikan Tuhan. Tidak akan saudara.
pastikan saudara tipe rohani yang benar-benar domba, bukan kambing. 3 hal. Pegang perintah Tuhan, lakukan perintah Tuhan, tidak hidup untuk diri sendiri. Ini tipe orang Kristen yang tipenya domba yang benar-benar tulus. Tapi orang Kristen kambing akan banyak hidup untuk dirinya sendiri. Hakku, berkatku, rezekiku, janjiku. Hari ini yuk belajarlah jadi domba yang selalu mengasihi gembala, yang selalu berkata gini, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Nih mata sudah nangis, saudara. Saya kalau sudah berkata, Tuhan, bentuklah hati ini, saya cuma mau berkata satu hal, yuk kita jadi anak Tuhan. Berikan hatimu untuk mengasihi Dia. Tidak ada jalan lain. Dia sudah mati kok buat saudara. Dia sudah mengasihi. Tidak perlu bukti lain. Dia sudah buktikan bahwa Dia mengasihi saudara dan saya dengan kematiannya. Itu sebabnya yuk seluruh jemaat PD Victory baik online maupun onsite, kita semua mau kan jadi dombanya Tuhan, jangan jadi kambing ya. Semua jemaat saya harapkan yuk jadi domba. Jadi domba yang punya hati mengasihi Dia tulus. Sudah enggak usah ngarepin apa-apa. Saya percaya Bu Indri itu luar biasa saudara. Waktu saya ketemu dia ibadah, dia mau berdiri ini aja enggak kuat lama-lama. Dia waktu saya tanya, Indri gimana kabarnya? Tuhan Yesus tetap baik. Dia tetap baik Bu Eli. Itu yang membuat saya sampai mau nangis. Air mata saya hampir keluar. Saya nggak mau kelihatan dia sedih. Saya cuman bilang gini, tetap semangat ya Indri, selalu ada hari esok. Iya Bu Eli. Nggak ditolong loh saudara. Kankernya makin parah, mulai menjalar kemana-mana. Dia nggak pernah berkeluh kesah sama saya. Dia nggak pernah tahu untuk berkeluh kesah dengan sakitnya. Walaupun dia hari itu dia ngomong, secara manusia saya capek Bu Eli. Fisik ini rasanya tulang ini sudah kayak mau apa ya, kayak rapuh karena akibat kemoterapi puluhan kali. Ini rasanya tulang seperti apa. Tapi percayalah hari ini yuk bangun mental. Jangan hidup untuk dirimu sendiri. Mulai hari ini hiduplah untuk mengasihi Dia. Dan apa yang saudara tahu, kalau saya sudah selesai, kalau kita hari ini bisa memegang perintah Tuhan dan lakukan perintah Tuhan dan hidup untuk tidak untuk diri sendiri, maka di Yohanes 14 ayat 21 dan 23 Tuhan mengasihi kita. Tuhan akan menyatakan diri kepada kita. Tuhan datang dan diam dalam kita. Itu luar biasanya Tuhan yang saudara sembah. Hari ini siapa yang kepingin dikasihi Tuhan? Tuhan tuh sampai inget saudara pengorbanannya. Kita ini mau memberikan kesan yang baik sebelum meninggalkan tahun 2023. Tahun depan orang-orang Kristen yang tipe domba dengar omongan saya, saudara akan dibawa naik, gak main-main. Hidupmu akan, saya terlalu percaya di akhir zaman akan banyak domba Yusuf di akhir zaman yang tadinya jongos, budak, tidak diperdulikan orang, miskin sampai dibuang ke sumur, tahanan orang penjara, benar-benar seperti orang miskin, akan menjadi Yusuf di akhir zaman yang menduduki peran-peran penting seperti Yusuf Perdana Menteri. Saudara pernah berpikir enggak? Orang jadi jongos ya, orang enggak diperhitungkan orang, miskin loh, bener-bener miskin, orang tahanan. Pernah enggak berpikir pada posisi seperti Yusuf akan jadi orang nomor 2 di dalam kerajaan Mesir? Saudara pernah bermimpi enggak saudara? Saudara mungkin bagi Yusuf, syukur-syukur dia bisa keluar kembali kepada papanya aja, itu
cuman mimpi dia. Tangkep ya saudara. Ini akal logika kita harus main saudara. Ikut Kristus ya. Saudara, hari ini jangan terlalu dibutakan sama iblis sampai inimu juga on memikirkan hidupmu, terlalu mikirin nasib, ya nasib, ya nasib. Nanti kalau sudah ya nasib, saya bayangin saudara, ya nasib, gelodak jatuh saudara. Nggak, hidupmu nggak seperti ini. Bayangin ya, kalau kita ada di posisi Yusuf, saudara jangan mengasihi diri sendiri, tapi mulai mengasihi Tuhan. Yusuf itu kerennya luar biasa. Kalau dia tidak mengasihi Tuhan, dikasih kenikmatan seks dengan Tante Potifar. Mungkin kalau dia melayani, saya percaya Tante Potifar itu cantik, seksi. Tubuhnya pasti ya, seksi, mungkin cantik. Mungkin bulu matanya lentik saudara. Ya, saudara percaya bahwa Tante Potifar pasti luar biasa. Dan kalau Yusuf bisa melayani Tante Potifar dengan memberikan perhatiannya, dia akan di-upgrade dalam sekejap jadi kepala, mungkin jadi asisten pribadinya Tante Potifar, dikasih fasilitas lebih. Tapi karena dia mengasihi Tuhannya lebih dari mengasihi dirinya sendiri. Mungkin kalau Yusuf mengasihi dirinya sendiri, iya ya Tuhan, saya ini kan habis dihina, keluarga saya dibuang, sama saudara saya di sumur, awas ya, biar melalui ini saya terima fasilitasnya, saya kaya, saya bawa mobil, nanti saya akan, hari itu akan saya tuntut di pengadilan, saya akan balas saudara-saudara saya, biar mereka tahu siapa saya, Yusuf yang dulunya dibuang di sumur, kurang ajar. Jujur, kalau Yusuf mengasihi dirinya sendiri, itu akan diambil. Tapi hebatnya, Yusuf tidak memilih mengasihi dirinya sendiri. Dia memilih untuk mengasihi Tuhannya. Makanya dia kabur. Jujur, orang yang mengasihi Tuhan itu simpel kok. Orang yang benci dosa. Nggak mungkin saudara hari ini kau ngomong mengasihi Tuhan, kau hidup dalam sakit hati. Nggak mungkin. Orang yang benci dosa itu jelas orang yang pegang perintah Tuhannya pakem saudara. Lakukan perintah Tuhan itu menjadi gaya hidup, lifestyle-nya. Orang yang hidup bukan untuk dirinya sendiri, itu orang yang sudah hari ini benci dosa. Orang cinta Tuhan itu pasti benci dosa. Makanya orang kalau bilang mengasihi Tuhan, yuk hari ini siapapun saudara, saya mulai belajar, saya selalu diingatkan berapa hari ini, kamu mengasihi aku nggak boleh marah ya, kamu mengasihi aku nggak boleh marah. Tadi semestinya saya mau marah, rasanya saya mau marah saudara ya, ada kejadian yang membuat saya mau marah saudara, tapi tiba-tiba Tuhan bilang gini, ingat, kamu mengasihi aku kan, tidak mengasihi dirimu sendiri. Saya bilang, ya Tuhan, diri saya rasanya jengkel Tuhan, jengkel gitu ya. Tapi Tuhan bilang gini, ingat, kamu mengasihi dirimu sendiri atau mengasihi aku? Mengasihi Tuhan, ya sudah. Kalau mengasihi aku berarti kamu benci sama musuhku. Musuhku itu bukan orang yang menyakiti kamu, bukan. Tapi musuhku itu adalah amarahmu, sakit hatimu, kebencianmu, mulutmu yang suka maki orang, itu musuhku, itu musuhku. Kalau kamu mengasihi aku, kamu gak hidup untuk dirimu sendiri. Mulai hari ini, jangan jengkel sama orang yang menyakitimu. Tapi mulai hari ini, engkau hari ini yang tahu menjadi musuhku adalah roh amarahmu, roh kebencianmu, roh jengkelmu. Hari ini roh ndak terima, roh tawar hati, roh ketakutan. Roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Makanya kita jangan depresi. Sukacita itu dari Tuhan, duka cita, sedih, depresi itu bukan dari Tuhan. Makanya hari ini yuk, malam ini kita mau mengasihi Dia ya. Kalau kunci keberhasilan yang lagi terpuruk, satu kata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Malam ini saya sudah selesai, saya sudah berikan tip ya.
Mengasihi Tuhan gampang kan? Benci dosa yuk, mulai sangkali dirimu. Mulai matikan semua roh kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran. Karena kita lagi jadikan pahlawan iman. Lihat ya, orang yang miskin tuh mau di-upgrade jadi pahlawan iman. Kalau hidupmu takut, kira-kira pahlawan imannya jalan ndak akan. Jadi pecundang iya. Tapi kalau orang yang hari ini menjadi pahlawan iman, dia akan berkata gini, aku siap Tuhan, musim berganti musim, walaupun keadaanku tambah buruk, aku seperti orang miskin yang gak bisa apa-apa. Bahkan hari ini aku mengalami banyak tantangan. Apa yang aku lihat buruk, apa yang aku dengar buruk, apa yang dalam hatiku semuanya duka cita. Tapi aku percaya bahwa ketika aku mengasihi engkau, semua yang gak pernah aku dengar, aku lihat timbul dalam hati. Engkau sudah sediakan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Victory, Engkau sudah mengalahkan dunia tahun depan. Siapa yang jadi orang Kristen domba? Pasti. Orang lain kekeringan, kelaparan, kita muncul sebagai Yusuf yang kelimpahan. Yusuf kelimpahan. Jabatan promosi diangkat Tuhan, ya. Kita percaya nanti akan banyak orang, lihat ya. Banyak orang yang di bawah nanti tiba-tiba jadi Yusuf. Yang tadinya miskin, dihina-hina, ya. Yang tadinya dihina-hina jadi jongos, akan jadi orang. Nanti akan muncul itu, saudara. Ya, saudara tangkap pesan ini. Kita percaya meninggalkan tahun 2023 ya. Kalau sempat saya nanti live sekali sebelum saya pergi, karena Kamis saya sudah pergi. Rabu kalau saya sempat, kalau enggak sempat ketemu nanti Januari ya. Ketemu lagi Januari, kita tetap support. Ini sudah bekal buat saudara. Selama liburan ingat pesan Bu Eli. Ingat pesan Bu Eli, pesan Tuhan melalui Bu Eli. Setiap kali engkau mengasihi Tuhan, engkau akan berhenti untuk berbuat dosa. Amin. Tiap kali engkau ingat engkau mengasihi Dia, engkau tidak akan lagi menjadi pribadi yang suka membalas jahat dengan jahat, caci maki dengan caci maki, sakit hati, marah, dendam, emosi, geram, ya, apalagi ketakutan, khawatir. Enggak. Tapi waktu kita mengasihi Dia, izinkan semua damai sejahtera itu memerintah dalam hatimu. Roh damai sejahtera, roh Allah tinggal di dalam hati saudara. Selamat berlibur semuanya. Selamat menikmati anugerah liburan bersama keluarga ya. Selamat menikmati yang terbaik, yang penting tetap mengasihi Dia. Jadi selama liburan ya, saudara tetap akan happy bersama Tuhan. Selama liburan saudara happy, Tuhan happy. Seringkali waktu liburan saudara happy, Tuhan tidak happy, khususnya ibu-ibu. Waktu pergi sama suami, ketahuan chattingnya suami, chattingan sama pelakor, sama wanita tobat, saudara mulai marah, saudara mulai jengkel, saudara mulai geram. Nah, hati-hati ya. Jadi sekali lagi selamat berlibur, saudara happy, Tuhan happy, karena saudara mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Happy holiday semuanya. Yuk, saya mau berdoa supaya kita punya kekuatan untuk mengasihi Tuhan lebih lagi ya. Selamat menjadi Yusuf di akhir zaman, pahlawan iman, pahlawan kesetiaan. Wow, semuanya akan jadi domba-domba yang sejati, bukan kambing ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Happy holiday. Thank you. Kita saling mendoakan ya. Doakan saya terus supaya hidup saya terus menjadi berkat. Saudara punya pergumulan, saya mau berdoa. Yuk saudara taruh tangan di dada. Tuhan, kami percaya ada banyak orang yang hari-hari ini Engkau melihat bagaimana mereka mengalami keterpurukan yang terlalu dalam, sehingga mereka merasa seperti seorang Yusuf. Mana mungkin waktu di dalam sumur, jadi di dalam budak
waktu di dalam tahanan penjara, serasa nggak mungkin mereka bisa bangkit. Tapi inilah kunci keberhasilan di saat kami terpuruk. Hanya satu kata, kami mau mengasihi Tuhan dan kami benci dosa. Kami akan pegang perintah Tuhan, lakukan perintah Tuhan, dan kami hidup bukan untuk diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan untuk peneguhan hari ini, sehingga kami tahu bahwa kami masih punya kesempatan tahun depan untuk kami melihat perkara-perkara hal yang besar yang tidak pernah kami lihat. Kami juga akan menikmati hak warismu bertambah-tambah dalam kehidupan kami karena kepercayaanmu bertambah, dan kami akan melihat kebaikan Tuhan di balik keburukan yang menimpa kami. Terima kasih Tuhan, Kau lihat setiap tangan yang di dada, kami menerima, merasakan kelegaan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menuntun setiap kehidupan mereka meninggalkan tahun 2023 masuk tahun 2024. Mereka sedang dipersiapkan sebagai Yusuf-Yusuf di akhir zaman, sebagai domba-domba yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berlibur, selamat malam, tidur nyenyak. Tuhan memberkati yang dicintainya pada waktu tidur. God bless.